Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harpan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru yang bertugas di UPTD SD Negeri 59 Baru, Kabupaten Baru. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ariyanti Arifin. Beliau adalah seorang guru kelas 5 di UPTD SDN 59 Baru. Assalamualaikum Bu Ariyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi. Pagi juga, Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Sama Bu, alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, Pak. Oh iya, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya, Pak. Waktunya ini tidak lama kok Bu, mungkin hanya sekitar 5 sampai 10 menit saja juga. Ibu bersedia ya? Iya, Pak. Baik, terkait dengan kegiatan pra-observasi ini Bu, nanti di kegiatan observasi saya akan mengamati dan mencatat jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan alasan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Begitu ya Bu? Iya, betul, Pak. Baik, boleh saya bertanya sedikit Bu ya? Ya, silakan, Pak. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu yang berkaitan dengan tujuan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nantinya Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisa hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Ya Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai ya? Ya, Pak. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu capai atau yang Ibu lakukan di observasi nanti? Baik, Pak, untuk area pengembangan saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilan, Pak. Yang pertama, pengetahuan siswa, yaitu supaya siswa dapat menyebutkan ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Ya baik Bu ya, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Ya, Pak. Nah, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan dalam kelas, baik itu dari segi strategi pembelajaran, model atau pembelajaran dan media pembelajaran yang Ibu akan terapkan di kelas ini. Baik, Pak. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu, Pak. Bagus sekali itu Bu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan kesiapan belajar murid dengan diferensiasi dengan sosial emosional ya Bu ya. Kemudian nanti saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa, Pak. Untuk model, saya menggunakan pembelajaran kontekstual, yaitu contextual teaching and learning. Untuk metodenya, saya menggunakan tanya jawab dan penugasan, Pak. Baik Bu ya, jadi rencana yang akan Ibu terapkan dalam kelas menggunakan strategi
emosi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan pembelajaran kontekstual teaching and learning dengan metode tanya jawab dan penugasan. Kemudian dengan penugasan dan tanya jawab ini menggunakan media gambar ya Bu? Iya Pak. Nah terkait dengan media pembelajaran Ibu ya, media pembelajaran apa nih yang Ibu pergunakan dalam kelas? Untuk media pembelajaran saya menggunakan gambar dan LKPD. Di sini saya akan menampilkan tugas yang akan langsung siswa kerjakan Pak. Ya. Kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa, jam pertama pukul 7.30 sampai 9.15 di kelas 5 Pak. Oke Bu, nanti di hari Selasa yang pertama pukul 7.30 sampai jam 9.15 di kelas 5 ya. Saya akan ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu. Percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik ya Bu. Nah sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang nanti saya gunakan pada saat kegiatan pembelajaran. Bagaimana nanti saya mempersiapkan diri, baik dari strategi, model maupun metode dan media yang nanti akan saya gunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu Pak. Ya baik Bu ya, terima kasih ya Bu Arenti atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa ya Bu. Iya sama-sama Pak. Baik, demikianlah tadi percakapan kami hari ini sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih.
nasionalisme kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4, semuanya. Lanjut lagu Pelajar Pancasila. Tepuk semangat. Semangat belajar, Prof. Ibu tanya dulu. Sudah sarapan kah semua sebelum ke sekolah? Apa sarapan, Kak? Ada nasi goreng. Apa lagi? Ada ikan. Siapa apa lagi? Ada telur. Apa lagi yang lain? Ayam. Ayam apa dimakan? Ayam goreng. Apa gunanya sarapan? Supaya sehat. Apa lagi? Supaya apa lagi? Ya, supaya tidak loyo. Supaya ada energi, supaya kita kuat. Kuat ke sekolah untuk belajar. Kuat belajar sama teman-temannya. Ini hari. Yaitu peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Ya, kita explaining dulu. Berdiri. Supaya semangat belajar. Saya cerdas, hebat,
Ibu balik ke TPS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Arfan, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 59 Baru, Kabupaten Baru. Pada hari ini saya ditemani oleh Bu Arianti selaku guru yang sudah saya observasi dan pengajar praktik Ibu Fitralia. Bagaimana kabarnya Bu Arianti? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Fitra? Ya, alhamdulillah sehat. Baiklah, baik Bu Arianti. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan kegiatan observasi dan proses observasi kelas. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Arianti. Bagaimana, siap Bu? Ya, siap Pak. Oke, baik ya. Bagaimana perasaan Bu Arianti setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin Bu? Alhamdulillah perasaannya sedikit tegang pada saat pembelajaran kemarin, walaupun bukan pertama kalinya. Tapi saya merasa senang karena sudah melaksanakan pembelajaran yang berjalan dengan lancar dan anak-anak yang aktif. Syukur alhamdulillah Bu ya. Saya pun melihat pembelajaran yang Ibu Arianti lakukan berjalan baik dengan lancar Bu ya. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Kalau saya menilai Pak, sepertinya saya masih perlu melakukan pendekatan dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun beberapa bagian pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang membuat Ibu Arianti menilai demikian? Saya menilai berdasarkan tujuan pembelajaran. Saya yakin pembelajaran saya yaitu siswa mampu mengetahui apa itu rantai makanan, menentukan peran makhluk hidup dalam satu rantai makanan, dan siswa mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Baik sekali ya Bu ya. Boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Bu ya? Iya boleh Pak. Baik Bu, menurut pengamatan saya pembelajaran yang Ibu lakukan adalah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang disampaikan pada kegiatan prasekolah, siswa mampu mengetahui apa itu rantai makanan, menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, dan siswa mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar ya. Dan sedangkan area pengembangan yang Ibu kembangkan yaitu yang pertama itu pengetahuan dan keterampilannya. Nah, pengembangan itu sudah nampak dalam pembelajaran yang Ibu lakukan, yakni pada saat itu siswa begitu antusias dan bersemangat belajar dalam memahami, menulis dan menyebutkan di depan kelas dengan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi kelompok dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Apabila dengan menggunakannya media LCD, jadi sehingga murid lebih bisa mudah menerima materi dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Ibu Arianti mendengar ini? Menurut saya Pak, saya kurang memberikan konten yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, dan pada proses pembelajaran tidak semua siswa bisa saya tampilkan di depan kelas. Padahal seharusnya semua siswa harus saya tampilkan di depan kelas supaya saya dapat memastikan siswa saya sudah mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Dengan begitu tujuan dan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas saya bisa tercapai dengan baik. Baik Bu ya. Selanjutnya apa kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Kendala saya Pak dari segi manajemen waktu yang kurang, karena saya masih mau menampilkan siswa untuk membuat rantai makanan yang ada di lingkungan. Tapi waktunya sudah habis dan juga konten yang kurang saya berikan pada proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kendala Ibu yang ini adalah dari segi manajemen waktu dan konten pembelajaran ya Bu.
Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, apa rencana tindakan yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Rencana saya Pak, mungkin nanti saya akan mempersiapkan konten dan manajemen waktu supaya pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik dan lebih efisien lagi. Bagus sekali Bu ya. Rencana yang Ibu sampaikan barusan dengan melakukan strategi berinisiasi dan memastikan semua murid bisa tampil di depan kelas ya. Lantas siapa yang bisa membantu Ibu dan kapan bisa dilaksanakan rencana Ibu ini? Mungkin saya bisa meminta bantuan dari Ibu Ani dan Ibu Arma, dan untuk pelaksanaannya akan saya lakukan secepatnya Pak. Luar biasa ya Bu ya rencananya. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Baik Pak, insya Allah. Nah, sebagai penutup ini Bu ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses pasca observasi ini? Saya bisa belajar bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kita membutuhkan waktu yang efisien dan melaksanakan konten sesuai dengan kebutuhan siswa supaya siswa bisa lebih aktif, lebih cepat memahami materi pembelajaran dan memotivasi siswa. Alhamdulillah Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu ya. Saya mohon maaf ya bila selama proses kegiatan seperti ini ada salah kata yang tak sengaja saya ucapkan, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Selanjutnya saya persilakan Bu Fitra Alia menyampaikan kembali atau tanggapan dari jalannya proses kegiatan pasca observasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Harpan. Jadi sudah berlangsung tadi proses pasca observasi, dialog berbasis coaching tentunya, di mana Pak Harpan sudah memberikan beberapa pertanyaan yang menggali dan membantu Bu Arianti melihat kembali, merefleksikan kembali apa yang sudah dilalui melalui pertanyaan-pertanyaan mulai dari tadi yang saya adalah daerah pengembangan yang sudah dikembangkan di daerah Arianti, kemudian Bu Arianti juga sudah mampu merefleksikan, melihat kembali hal-hal apa saja yang masih perlu dia kembangkan dalam proses belajar nanti. Alhamdulillah, bersyukur karena teman-teman CIP sudah mulai menempatkan di kemampuan coachingnya yang tentu saja berbasis tuntas, sehingga ini bisa jadi penguatannya teman-teman sekarang nanti ke depan untuk menjalankan tugas lebih baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan Supervisi Akademi ini sudah selesai. Dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran di kelas, dan yang terakhir percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Arianti dan Ibu Fitra Alia atas waktunya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.